Salam jumpa Bapak dan Ibu Guru. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2020 tentang akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik maupun tenaga pendidikan telah menetapkan akun layanan pembelajaran dengan domain Belajar ID. Akun ini bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran berbasis elektronik di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak aplikasi yang bisa diakses melalui akun Belajar ID, sebagaimana yang ada pada laman email kita. Syaratnya bahwa akun Bapak Ibu sudah diganti menjadi akun Belajar ID. Namun, bagi para guru yang ingin mempelajari aplikasi lainnya, bisa mengakses ke laman Google Workplace, Marketplace. Semua sudah disediakan sesuai kebutuhan. Jadi, mau dengan kebutuhan pembelajaran. Prinsip Merdeka Belajar memang memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang mendukung optimalisasi dan efektivitas pembelajaran. Video kali ini akan dibahas bagaimana menginput file-file pembelajaran ke dalam Google Classroom untuk dibagikan kepada para siswa ataupun sesama rekan guru dalam tim kerja atau MGMP. Sebagian pengajar ingin mengetahui bagaimana mengupload file dokumen maupun video pembelajaran. Bisa juga Bapak Ibu Guru bisa memadukan platform pembelajaran lainnya seperti Network.me dan untuk memudahkan para siswa mengakses pelajar dan tidak memberatkan piranti kita. Mari kita simak video berikut. Ya, Bapak dan Ibu Guru, kalau ingin memulai Classroom, pastikan dulu bahwa akun Gmail Bapak Ibu sudah menggunakan domain Belajar ID. Kalau sudah, kita langsung saja memulai Classroom-nya dengan Belajar ID Bapak. Seperti itu, semua premium yang lebih dari sekadar platform-platform Classroom. Di dalamnya saya akan kelas tanda plus di bagian kanan, klik, kemudian kelas yang baru. Ya, selanjutnya tugas Bapak Ibu mengisi kelas kita. Misalnya saya akan mengajar di kelas 10 atau 12 TITL. Kemudian di pilihan section, tentu kita klik ketik bahasa Inggris. Ya, bersama saya. Supaya lebih jelas kita tulis nama. Ya, ini sebenarnya pilihan-pilihan alternatif. Terserah Bapak Ibu mau mengisi seperti apa. Namun untuk memudahkan kita mengidentifikasi grup-grup itu, sebaiknya kita mencantumkan juga contoh seperti di kelas 2 TITL ini. Misalnya saya mengajar hari Selasa jam 10 sampai dengan jam 10.30 misalnya. Artinya kalau saya ambil waktu 30 menit. Kemudian di subjek, kita boleh mengisi bahasa Inggris juga boleh, atau mungkin mengisi yang lain, terserah. Ini pilihan saja, terserah Bapak Ibu mau mengisi atau tidak, tapi itu tergantung keinginan kita. Saya bisa saja mengisi di sini bahasa Inggris, atau mungkin pilihan yang lain, misalnya semester genap, ya, semester genap, supaya membedakan. Kemudian di room saya memilih daring. Oke, setelah itu klik create untuk menyelesaikan proses pembuatan grup. Ya, Bapak Ibu akan melihat bagaimana tampilan grup kelas kita yang kita buat. Namun kita ingin merubah, misalnya di sini tampilan ini masih membuat tampilan bawaan dari Classroom. Tapi Bapak Ibu melihat bahwa ini kurang sesuai dengan materi saya. Saya ingin mengganti. Ya, tentu ada dua pilihan di sini. Ada select theme. Ini kita bisa menggunakan tema-tema yang sudah disediakan oleh Classroom. Tapi yang kedua, kita menggunakan upload foto. Artinya kita ingin mengupload foto ataupun halaman
yang sudah kita kreasikan sebelumnya. Misalnya saya akan mengupload halaman ini dengan tampilan yang berbeda yang sudah saya buat. Ya. Kemudian kita akan diarahkan kepada menu-menu yang sudah kita sediakan. Saya sudah membuat beberapa sebelumnya, misalnya latar di kelas artinya mengatur settingan supaya posisinya betul dengan cara melebarkan seperti ini, atau mungkin menggeser supaya posisinya benar-benar pas. Ya, baik, kalau sudah kita select class theme. Artinya tampilan classroom yang tadi ini akan berubah. Baik Bapak Ibu, kita sudah melihat seperti ini. Maka langkah selanjutnya adalah kita menginput materi yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Caranya menekan classwork. Ya, kita mulai menginput materi. Kemudian create atau membuat. Nah, di sini ada beberapa pilihan, misalnya assignment, quiz assignment, question, material, use post. Dan pertama saya ingin mencoba memasukkan materi di assignment, ya, tugas. Ya, saya akan memasukkan di sini misalnya tugas mandiri terstruktur. Ya kan, lalu pilih tanda dan kita mencari file di folder. Ya, lah di mana tempat yang kita. Ya Bapak Ibu, dan kebetulan saya sudah mempersiapkan itu. Ada tugas mandiri di sini. Oke, baik, kita upload. Ya, dia berproses. Seperti ini belum selesai karena ini masih kita baru mengupload ke itu, tapi belum mengirim ke siswa untuk mengirim assignment. Ya, kita mempostingnya. Ya, kalau posisi seperti ini berarti file kita sudah lagi materi misalnya. Ya, lanjut kita klik read. Di sini saya mau mengirim material. Ya, langkahnya kurang lebih sama seperti tadi. Misalnya di sini bahan. Ya, saya tidak perlu mendeteksi, langsung pada pilihan panah tadi. Kemudian kita milih file yang sudah kita persiapkan. Ya, baik. Ada 2 file di sini. Saya ingin memasukkan 2 file itu. Ya, tinggal di blok kedua file ini, lalu open sambil menunggu proses loading. Ya, kalau sudah selesai, sama seperti langkah tadi, kita memposting ke siswa. Oke, memposting bahan ajar yang pertama sudah selesai. Ya, kita tinggal lanjutkan yang berikut. Kita ingin memposting video. Iya, langkah kedua, saya ingin memposting link ke dalam Classroom. Kenapa saya memilih memposting link atau menginput link saja? Karena dengan menginput link artinya saya lebih banyak menginput materi, atau mungkin saya sertakan juga dengan beberapa video dan tugas-tugas lainnya yang tentunya lebih banyak dan lebih mudah kalau saya menggunakan link. Dan yang saya pakai di sini adalah NetworkMe. NetworkMe sebagaimana dalam video sebelumnya mungkin bisa dipelajari. Dan ini sangat membantu ketika Bapak Ibu ingin mengelola pembelajaran untuk lebih ringkas dan tidak memberatkan gadget atau piranti yang Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau kita menggunakan platform ini kadang-kadang berat, ya. Tetapi kalau kita hanya mengirimkan link, tidak membutuhkan kapasitas piranti kita yang berlebihan. Baik, bagaimana Bapak Ibu kita mau mengirim link? Caranya kalian mengambil link networknya dengan cara klik network, kemudian pada pilihan manage access link yang paling ujung atas kita klik 1 kali di situ. Kemudian di sini ada 2 pilihan, kita pilih di atasnya ada klik to copy, kita copy, kemudian kita bawa ke Classroom. Ya, sambil menunggu prosesnya jaringan Bapak Ibu. Baik, kelas 2 detail. Ya, classwork, kemudian posting juga sama material. Lalu kali ini kita tidak mengupload, ya, tetapi kita hanya mengisi. Namun tetap kita misalnya gini, sumber belajar, misalnya sumber belajar. Ya. Lalu kalau tadi kita memilih yang panah ke atas, kali ini karena kita akan sertakan link,
kita pilih logo Embeds yang ketiga ini, kita klik di situ, kemudian kita paste link di sini. Ya, paste, lalu kita add link. Artinya link ini secara otomatis akan masuk, tampilan network kita akan berada dalam Classroom. Jangan lupa Bapak Ibu, tetap proses yang sama, posting. Ya, kalau sudah selesai seperti ini, artinya tugas kita menginput materi sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal kita menyampaikan ke siswa atau mengumumkan ke siswa tentang materi-materi yang kita sudah kirimkan. Baik, demikianlah panduan singkat ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru.